Shalom. Shalom. Siapa yang merasa bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus? Siapa yang rindu hidupnya dibentuk jadi murid-murid yang sejati di dalam Tuhan? Kita percaya saat hidup kita lekat sama Tuhan, kita pasti jadi murid yang sejati. Karena hikmat akan terus mengalir dalam hidup kita melalui pujian, penyembahan, doa, dan firman. Saat ini kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali hidup kami Tuhan saat kami menjadi murid-Mu Bapa. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan kekal, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Mari dengan sungguh hati semakin lebih kaki katakan, takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Kiara lapa ya sikere rapa, layak di lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap angkat tanganmu katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, meskipun di dalam satu komitmen yang ada dalam hidup kita untuk kita menjadi muridnya Tuhan Yesus, untuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus, bukan satu hal yang mudah bagi kita untuk melewati. Semua butuh komitmen yang kuat. Semua butuh roh Allah yang kuat masuk dalam diri kita. Karena semakin kita mau taat sama Tuhan, semakin kita mau ikuti, semakin kita mau iring Yesus, badai persoalan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Karena itulah Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup kita tidak akan pernah melewati badai masalah dalam hidup kita. Tapi Allah kita berjanji bahwa penyertaan demi pernyataan akan tetap sempurna dalam hidup kita. Amin. Mau gak mau kita harus ambil komitmen untuk kita persiapkan diri. Ketika saat nantinya Tuhan menjemput kita, Dia akan membawa kita bersama-sama naik ke surga. Tetapi tidak banyak orang yang mau komitmen dalam hal ini Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang mau diproses dalam hidupnya. Hantaman demi hantaman boleh terjadi dalam hidupnya. Namun satu hal, saat kita mau lekat sama Tuhan, kita mau terus ikuti apa yang Tuhan mau, semua
semua pasti selesai. Meskipun badai persoalan kembali datang, tapi percayalah penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas hidup kita. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang mau komitmen untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang mau berkomitmen hidupnya melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, untuk mempersiapkan saat-saatnya nanti kita akan dijemput Tuhan. Mari bersama-sama bawa hatimu bagi Tuhan. Apa? Kami tahu kami terbatas Tuhan, namun kabar percaya saat Roh-Mu tinggal bersama dengan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk kami belajar disempurnakan. Sekalipun proses itu tidak mudah kami lalui, proses itu menyakitkan kami Tuhan, namun kami percaya Bapa, penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu, kami mau ambil komitmen Bapa, apapun Tuhan, pada persoalan yang mulai kami lalui Bapa, kami mau tetap mengiring-Mu seumur hidup kami. Sekalipun harus melewati lembah kelam dalam hidup kami, kami mau tetap melayani-Mu Bapa, sampai kami menutup mata kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, melayani, mengasihi. Ini komitmen kami di hadapan-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan terpegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani. Mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sikir apa yang sah, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh akan itu lenyap, akan jauh Tuhanku selamanya. Ini komitmen kami di hadapan-Mu mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami mau memperbesar Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Jangan ada yang berdiam diri di tempat ini. Bawa hati membawa suara-Mu bagi Tuhan. Bawa hatimu Tuhan.
Hanya hati yang mau menyembah Tuhan, hati yang mau mengikuti apa yang Kau mau atas hidup kami Bapa. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari semangat katakan bagi Tuhan. Katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
menyimpan kami di hadapan-Mu Bapa. Seumur hidup kami Tuhan, selagi kami masih ada nafas kami, Kamu terus iring langkah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Bapa, Kamu persembahkan. Mulai saat ini Bapa, kami mau lebih lagi Tuhan, persembahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, saat kami menjadi murid yang baik, bukan pencapaian yang Tuhan inginkan atas hidup kami, namun hati yang mau taat dan setia, namun buah-buah roh yang ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Setiap kita yang merasa diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama amin. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Kita telah dibentuk dan kita percaya saat Tuhan membentuk kita, buah-buah roh itu tumbuh dalam diri kita, amin. Karakter Tuhan boleh terjadi atas hidup kita, haleluya. Serupa dengan Dia, dicinta dengan tujuan yang mulia, haleluya. Membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran namanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia, terang di dunia. Haleluya. Serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Membawa kita hidup keselamatan dunia, menceritakan kebenaran namanya, menceritakan kebesaran kuasa. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan katakan jemaat bagi Tuhan yang siap proses Tuhan, katakan ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Lebih lagi katakan ku mau menjadi pemenang dan terang dunia, terang di dunia. Katakan bagi Tuhan, wow. Ku mau menjadi kuat, amin. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan, amin. Kita mau terus besarkan nama Tuhan, amin. Karena saat kita meninggikannya, kuasa Tuhan terjadi atas kita, amin. Haleluya. Bapak yang mau buktikan Tuhan bahwa kasih-Mu bagi kami begitu dahsyat Tuhan. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku dalam segala hal Bapa. Tubuh yang dulu garamku bertambah
membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu, sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu. Dalam dunia membawa menyembah-Mu, meninggikanmu. Haleluya, hidupku memuji-Mu, menyenangkan-Mu. Sekarang hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah, amin, berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah, berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah, berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah, berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkata, hidupku memuji-Mu, membanggakan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Bagi-Mu, bagi-Mu, haleluya. Kami bersilakan untuk duduk kembali. Motivasi terpenting dalam hidup kami adalah kami hidup mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun kami tahu dengan segala keterbatasan kami, namun kami boleh berbangga hati karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang sempurna. Kami punya Tuhan yang mampu Tuhan untuk menyempurnakan setiap kami di hadapan-Mu Bapa. Sekalipun kami tidak layak, namun Engkau Allah kami Tuhan yang terus akan melayakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Dan sampai akhir hidup kami Bapa, kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah kami yang tidak pernah mengingat setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu. Engkau selalu menjadikan kami Tuhan menjadi hati yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan bagi Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi damai. Mari yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Bahkan hidup kami adalah mujizat-Mu Tuhan. Kiralah bayasku dasarku
Mari Bapak Ibu Saudara kembali saya ajak bangkit berdiri, kita mau hormati firman Tuhan sore hari ini. Biarkan Roh Kudus selalu terbakar dalam hati kita, bakar roh kita. Terima kasih Bapak. Katakan dengan segenap hatimu, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan. Siap-siap angkat hatimu bagi Tuhan, angkat namamu bagi Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari saya undang untuk saudara angkat tangan kananmu, katakan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, aku milikmu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak
milikmu, tak ku pertahankan hidupku. kerjakanlah dalamku. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kalau sampai hari ini kita bisa berdiri di tempat ini, kalau sampai hari ini kita bisa bersekutu di tempat ini, beribadah di tempat itu semua oleh karena kasih setia Tuhan yang menghidupkan hidup kita. Amin. Kira ya sekinara. Kami bersyukur, kinara ramo. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Apa yang kami katakan, apa yang kami ceritakan, apa yang kami nyanyikan, hanya tentang Engkau Yesus, hanya tentang-Mu Yesus, hanya tentang-Mu Yesus. Haleluya. Oh, kirala bala bara bata karala bata karala, kirara bata karala bata, say rara bata karala bo. Haleluya. Kirala maya singina rala lama. Jesus, Jesus. Apa yang kami bawa dari rumah kami masing-masing, apa yang mau kami katakan di tempat ini, apa yang kami mau bicarakan di tempat ini, apa yang kami pikirkan di tempat ini, semuanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Semuanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Semuanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang termanis, lembut, penghibur, penyayang, pengampun. Engkau yang membawa kami ada di dalam pelukan kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hari ini kami bersyukur kalau Tuhan membawa kami di tempat ini untuk kami beribadah, menyampaikan pujian sembah kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik selama-lamanya. Kebaikan-Mu itu yang membawa kami hidup sampai hari ini. Engkau sudah mengurapi setiap kami, telinga kami, mata kami, hati kami, supaya dapat menangkap setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan sepanjang masa hidup kami. Semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama-sama, amin. Sebelum saudara duduk,
Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Mbak Lia dan tim pujian penyembahan. Rasanya kalau Mbak Lia yang mimpin pujian di sini dan musiknya seperti ini tadi, kertas yang di depan itu terbakar. Saudara. Karena apa? Saya bisa melihat roh mereka di dalam melayani Tuhan menyala-nyala. Jadi kalau ada kertas di depan terbakar, saudara, itu adalah kuasa daripada hati yang senantiasa rindu, yang senantiasa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang murid Kristus yang sejati, yaitu harus berbuah. Apa saudara? Harus berbuah. Pagi tadi saya ngomong di tempat ini, murid Kristus yang sejati harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Pagi tadi. Hari ini saya lanjutkan temanya. Tetap sama, murid Kristus yang sejati, tapi harus berbuah. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Amin. Saya akan menyitir sedikit apa yang saya sampaikan tadi pagi. Murid Kristus yang sejati harus bertumbuh. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi cita-cita, keinginan Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kita yang kita dijadikan murid Yesus yang sejati. Yang pertama adalah kita dituntut pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Kemudian yang kedua dituntut pertumbuhan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali, kita perlu bertumbuh di dalam pertumbuhan pengetahuan tentang yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sebab sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran palsu yang mengatasnamakan Tuhan Yesus, tetapi di dalamnya tidak ngomong nih masalah Tuhan Yesus. Yang diomongkan adalah multi level, yang diomongnya adalah bisnis, yang diomongnya adalah piye carane ngerawat tubuh supaya sehat, karena pengkhotbahnya atau penceramahnya dia di-endorse oleh skincare, saudara. Perusahaan skincare. Jadi seperti itu, ya. Filosofi dunia itu dimasukkan di situ. Kemudian apa? Motivasi dunia dimasukkan di dalam penjabaran firman Tuhan. Apalagi ilmu kejiwaan dimasukkan di situ. Semuanya itu menguasai dari awal pertengahan hingga akhirnya khotbah. Dari awal pertengahan hingga akhirnya materi yang disampaikan. Bukan Yesus yang disampaikan. Bukan doktrin tentang Yesus Sang Juru Selamat itu yang disampaikan. Sekarang banyak. Di YouTube saudara mau ambil siapa? Di situ ada semua. Bahkan ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh Lee Man-hee dari Korea Selatan, ya, itu Shin Zhaojin atau Shin Zhaojin, itu adalah agama yang baru. Kemudian agama baru lagi, Allah berkuasa. Tetapi di situ setelah kita telusuri, dia tidak ngomong tentang Yesus. Maka pertumbuhan pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus yang benar itu terus senantiasa harus bertumbuh. Yang ketiga tadi saya katakan adalah
kita harus bertumbuh di dalam pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini banyak mengartikan, saya artikan di dalam attitude, di dalam etika, di dalam sopan santun kita, di dalam tertib hidup kita. Itu penting. Murid yang sejati dari Kristus harus tahu etika. Maka pertumbuhannya itu harus ada. Itu bisa terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 10. Tidak usah dibuka. Kemudian cara untuk bertumbuh tadi, yang pertama adalah melepaskan dosa, membuang dosa. Saya berikan gambaran orang yang membuang dosa itu seperti orang yang BAB. Tahu semua ya? Liturgi di dalam setiap pagi kita itu mesti selalu ke toilet. Yaitu apa? BAB. Saya tanya, ketika saudara selesai melakukan ritual semacam itu, saya tanya, begitu saudara membuka pintu untuk keluar, apakah saudara berpikir mau bentuknya piye ya? Mau warnane apa? Warnane apa kaya warna lalu lintas, abang, hijau, kuning. Terus cair apa padat apa nyemek? Ada yang berpikir seperti itu? Atau ada yang terus balik terus melihat bentuknya? Kan enggak ada. Ada di sini. Enggak ada loh. Ya itu caranya kita buang dosa, saudaraku. Buang dosa itu seperti itu. Artinya melepaskan dosa dari hidup kita, membuat dosa itu najis, membuat dosa itu jijik ketika kita mau mengulang lagi. Itu artinya membuang dosa. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ diceritakan apa saja yang perlu saudara buang, yang kita buang di dalam kita membuang dosa itu. Nanti di rumah saudara bisa baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya yakin dan percaya saudara pasti tidak akan baca. Halo. Ya. Kemudian cara bertumbuh yang kedua, belajar firman Tuhan. Rupanya firman Tuhan itu harus dipelajari, harus direnungkan, harus diimajinasikan. Yosua mengatakan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, itu artinya mengimajinasikan firman itu di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu setiap hari itu duduk merenung, menghayal, mengimajinasikan firman yang kita dengar. Penting itu Bapak Ibu. Itu artinya merenungkan. Kalau sudah merenungkan, belajar melakukan. Amin. Mek sithik tok. Belajar melakukan. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara bertumbuhnya kita harus senantiasa ada di dalam habitat rohani yang baik, lingkungan yang baik, circle yang baik, circle yang sak level. Sak level itu apa? Rohaninya baik. Saya yakin kalau saudara ada di hidup di dalam perumahan, ya seperti Pak Agus misalkan. Nah, kalau Pak Agus ini perumahannya di perumahan ya ABRI ya, perumahan umum. Siapa yang ada di perumahan umum, Perumnas atau apa saja di situ, mesti ada jadwal untuk ronda.
Bapak-bapak, halo, ada jadwal untuk ronda? Enggak pernah ronda, enggak pernah jaga malam, enggak ada jadwal. Ketika kita datang untuk berkumpul dengan orang-orang yang jaga malam, kita mesti enggak bisa nyambung. Omongan kita itu enggak nyambung. Kita enggak bisa mengomentari omongan mereka, mereka pun juga tidak bisa mengomentari omongan kita. Karena habitatnya, circle-nya tidak sama. Mereka nek misuh, mereka berkata-kata kasar, mereka berkata-kata jorok, mereka menceritakan hal-hal yang porno, kita jijik dan kita tidak bisa mengomentari. Kalau kita membicarakan tentang kerohanian, mereka juga tidak bisa nyambung. Maka diperlukan kita hidup bertumbuh itu di dalam circle, di dalam komunitas, di dalam lingkaran habitat rohani yang benar-benar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, itu cukup 3 saja. Sebetulnya ada 42 poin, tapi saya cukupkan 3 saja. Kalau 42 poin sampai seminggu itu selesainya. Ya. Nah, sekarang kita apa? Untuk sore hari ini menjadi murid Kristus yang sejati harus berbuah. Nek wis bertumbuh kudu berbuah. Coba ditampilkan gambar pohon yang berbuah itu. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Gambarannya seperti itu. Pohon itu berbuah. Saya waktu SMA dulu, saya SMA-nya itu SMA 5, Cengklik sana. Waktu mau lulus, saya dikasih tugas oleh guru biologi saya itu membuat suatu penelitian, ya, penelitian yang sederhana. Kemudian saya membuat penelitian yaitu tentang buah dari sebuah pohon. Yang saya amati waktu itu adalah buah pohon jambu. Ternyata buah pohon itu adalah kelebihan asupan, kelebihan gizi yang diserap oleh akar, yang diserap oleh batang, yang diserap oleh ranting-ranting, yang diserap oleh daun-daun, itu kelebihan. Maka yang kelebihan itu memunculkan bunga. What is bunga? Tahu ya? Apalagi bunga bang ya. Ya, saya juga seneng itu. Ya. Bunga. Di dalam bunga itu ada sing nyenil cilik. Apa itu namanya itu? Ya. Ada kelopak bunga. Ada kelopak bunga, ada sari-sari bunga. Nah, ini Mbak Sari, ya. Oh bukan, meh podo karo Mbak Sari. Ya, tak pikir mau besok wis kleru ya aku. Ya, saya Pak Bambang itu tak pikir Pak Nahason karena enggak pakai kacamata. Nah, di situ akhirnya kelopak bunga itu akan gugur dan yang nyenil di tengah itu akan membesar menjadi buah. Dan buah itu terbentuk oleh karena asupan gizi dari pohon itu berlebihan. Saudara, kalau buah ini tidak dipanen, buah ini dibiarkan, maka buah ini makin lama makin kisut. Kisut tahu ya? Makin kisut. Kemudian makin warnanya berubah. Mungkin kalau mangga itu dari merah atau mangga itu dari hijau dalamnya merah, lama-kelamaan mangga itu kulitnya mulai kisut jadi coklat, jadi hitam, kemudian gugur. Sebab apa seperti itu? Sebab pohon itu menyerap kembali asupan gizi daripada buah tersebut untuk hidup
daripada pohon tersebut. Nah, kalau buahnya itu dipanen oleh orang yang menanamnya, itu bermanfaat. Maka hari ini kita akan belajar menjadi murid Kristus yang sejati adalah harus berbuah. Yang pertama adalah buah untuk pribadi, buah untuk diri kita sendiri, buah untuk kesucian kita, buah untuk kekudusan kita, buah untuk hidup kita senantiasa ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Itu penting. Buah untuk pribadi kita. Apa buah untuk pribadi kita? Coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22-23. Coba ditampilkan. Ada yang bertugas untuk membaca? Monggo Pak, mari Pak, silahkan dibaca Pak. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, silakan duduk Pak. Jadi Galatia pasal 5 itu ayat 22-23 itu adalah buah roh yang masuk di dalam hidup kita. Kalau di atasnya itu Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu adalah buah-buah kedagingan. Buah-buah kedagingan itu apa? Percabulan, hawa nafsu, kedengkian, iri hati, perselisihan, pemberontakan dan semuanya. Perzinahan, percabulan, semuanya. Itu adalah buah kedagingan. Dan buah kedagingan itu kalau dimakan rasanya pahit dalam hidup kita. Kalau tidak percaya, coba laksanakan. Tapi ojo. Contoh, buah perzinahan. Kenapa saya ngomong buah perzinahan? Percabulan. Karena akhir-akhir ini perzinahan, percabulan itu merajalela di antara jemaat, di antara hamba-hamba Tuhan, di antara semua manusia yang ada di muka bumi. Cewek, perempuan sekarang sudah tidak malu-malu lagi. Tidak hanya goyang pantatnya, tetapi juga pantatnya yang celananya melorot. Dipamerkan seperti itu. Seperti tidak ada istilah, izin aku. Tidak ada. Kemudian perselingkuhan, sepertinya perselingkuhan itu menjadi agenda yang membanggakan. Kalau itu dilakukan, maka buahnya itu pahit. Apa kepahitannya? Yaitu istri atau suaminya akan merasakan kepahitan. Kalau istri dan suaminya merasakan kepahitan karena sudah diingkari janji setianya perkawinan tersebut, maka rumah tangga itu akan goncang. Kalau rumah tangga itu goncang, suami dan istri sudah tidak sepakat, sehati, berdoa sampai tenggorokannya jebol, tidak akan mendapat jawaban dari Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, agreement, sepakat, sehati, berdoa kepada Tuhan Yesus.
Tuhan itu hadir di situ. Di dalam kesepakatan 2 atau 3 orang tersebut, agreement, kesepakatan, maka apa saja yang engkau minta Tuhan kasih. Amin. Tapi kalau 2 orang suami istri ini, bahkan anak, tidak sepakat, tidak sehati, tidak agreement, tidak setuju, ngantek jebol saudara berdoa, Tuhan Yesus akan tutup mata, Tuhan Yesus akan tutup telinga, Tuhan Yesus akan tutup hati. Sebab apa? Dia tidak mau memberkati hidup saudara. Kenapa? Ini harus diselesaikan. Masalah ini harus diselesaikan. Antara suami, istri, atau anak. Harus selesai dulu. Keras Bapak Ibu. Hari ini saya ngomong keras. Dan hari ini tidak sama seperti pagi tadi. Pagi tadi Pak Agus ya keras. Tapi jek ana lelucone. Nek saiki ora, iki tenanan, iki aku wis mendeleng-mendeleng tenan ini. Ya, saudara. Karena saya mau bongkar dosa. Ini yang dimaksud dengan pemberitaan Injil yang benar. Membongkar, membelejeti, melucuti dosa-dosa. Kenapa harus dibelejeti? Kenapa harus dilucuti dosa-dosa tersebut? Karena Yesus datang ke muka bumi ini. Mati di atas kayu salib. Kemudian hidup dan bangkit. Naik ke surga. Misinya adalah membebaskan orang dosa. Membebaskan orang yang terbelenggu. Membebaskan orang yang tertekan. Membebaskan orang-orang yang tidak merdeka. Tuhan Yesus datang. Dengan kasihnya. Dia membebaskan itu. Jadi kalau saya dan saudara ingin diberkati Tuhan, ojo main-main karo perselingkuhan. Amin. Tenan iki. Ojo main-main. Hiduplah kudus bersama dengan istri atau suamimu. Sekalipun kau hanya makan garam, nasi dan garam, Tuhan pasti akan memberkati berlimpah-limpah. Saya punya teman itu, teman lama dulu, ya di Kerten itu, dulu itu yang beling itu, namanya Pak Manto itu dulu ngajak saya itu minum-minum ciu kalau tidak salah, itu omongan Bu. Waktu itu saya masih SMP, dia sudah STM itu, STM kelas 1. Ayo Dut, nah, kalau saya di Solo kan dipanggil Putut. Ayo Dut, kita fly, kita terbang sejenak. Bersama dengan teman-teman yang lain, minum ciu waktu itu. Ciu apa kayak bekunang ya. Rasanya itu pahit sebetulnya itu. Tapi yang namanya pengen. Artinya pengen itu apa? Sok-sokan gitu loh. Minum. Akhirnya ada 4 orang. Manto, saya, Kesyono, satunya lagi itu siapa itu? Ya, 4 orang. Sampai mendem saudara. Satu dengan yang lain tidak ngerti. Wisi sopo. Mau pulang ke rumah. Melusuk, melebu peceren. Ono sing melebu kalen. Ono sing newabrak pager. Dan sebagainya. Karena sudah tidak sadar. Ya. Itu akibatnya apa? Akibatnya intelektual saya kudune pinter loh ya. Kudune smartphone kudune itu. Tapi rodok sudo, mergo mbiyen beling, gampang mendem. Ini harus dilepaskan, dibuang semacam hal seperti itu. Itu salah satu contoh buah kedagingan. Kemudian Matius pasal 3. Matius pasal 3, Pak. Ayat 8. Monggo.
Matius pasal 3 ayat 8. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah pertobatan. Apa yang dimaksud dengan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan? Ada dosa yang menjadi kesukaan. Di antara banyak dosa itu, setiap orang itu ada dosa yang menjadi kesukaan, Pak Nahason. Ada dosa yang viral di dalam hidup kita. Ada orang yang dosanya itu, sukanya itu ngerumpi. Dosa kesukaannya ngerumpi. Nek orang ngerumpi jelek-jelek ini temannya atau jelek-jelek ini tonggone, itu ndak marem. Itu ada. Ada dosa yang kesukaannya dosa itu suka mengambil barang milik orang lain. Nek ra jupuk ngono kuwi rasane kaya jek kurang marem. Ada dosa yang kesukaannya itu dosa berzina. Jadi komplek kono roh kabeh. Lho iki aku ngomong apa anane lho ya. Suka melihat rumput tetangga. Sebab rumputnya dhewe wis kering. Ada dosa semacam itu. Ada dosa yang korupsi. Maka para koruptor itu dikasih apapun hukumannya tidak akan pernah jerat. Itu namanya dosa-dosa kesukaan. Nah, sekarang kita selidiki masing-masing. Dosa kesukaan kita itu apa? Itu harus dibuang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih tahu kanan kiri, ayo buang dosa. Kasih tahu kanan kiri saudara. Ngomong kepada kanan kiri saudara, ayo buang dosa. Benar? Kemudian 2 Petrus pasal 1, Pak. 2 Petrus pasal 1. Ayat 5 sampai dengan 9. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Silahkan, Pak. Ya. 2 Petrus ayat 1 Pasal 1 ayat 5. ayat 5 sampai 9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sungguh-sungguh, terus? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, terus? Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Yes. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terus? Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Kalau kita sudah bertobat dari dosa yang menjadi kesukaan kita, maka kita bisa melayani orang lain tentang hal dosa itu. Saya itu punya dosa, yaitu benci kepada orang tua saya. Khususnya benci kepada bapak saya. Bapak saya itu kalau marah sama ibu saya, itu tangan, itu apa itu, pukulan apa, dipegang, dipukulkan di punggung ibu saya. Dan saya melihat itu secara mata kepala sendiri, dari SD sampai SMP, sampai SMA, saya melihat
Ibu saya selalu dipukuli. Karena mungkin masakannya kurang enak, mungkin belonjone kurang terus ngutang di warung sana. Kemudian karena terlalu banyak utang di warung, orangnya yang punya warung datang ke rumah nagih. Pas bapak saya duluan kerjanya di Lokananta. Ya, kami kontrak di Kerten. Pulang ke rumah, ada orang yang nagih. Bapak saya marah-marah. Apa yang ada di situ dipegang, dipukulkan sama ibu saya. Saya itu punya semboyan, so aku nek wis gede, wis kuat, tak pateni bapakku. Saya punya niatan seperti itu. Itu adalah dosa yang tersembunyi dalam hidup saya waktu itu. Coba ditampilkan waktu saya pelayanan kelepasan, foto kelepasan. Ya, ini. Kemudian satunya lagi. Nah, ini. Ini anak ini dari NTT. Bapaknya keras, ibunya jadi korban kekerasan bapaknya. Dia sangat benci kepada bapaknya, dia sangat benci kepada orang tuanya. Dia itu mahasiswa teologi di Surabaya. Kemudian dia itu ditugaskan dari kampusnya untuk belajar praktek di gereja kami di desa. Ya, gereja kecil di desa. Ketika kita menyembah, ada fellowship, pelayan-pelayan Tuhan, kita menyembah satu lagu, dia sudah manifestasi. Nah, kemudian saya giring anak-anak itu, anak-anak muda itu saya giring untuk melayani dia. Ya, untuk melayani dia. Saya didik mereka. Saya latih mereka untuk melayani dia. Kemudian mereka sampai istri saya seperti itu juga melayani. Saya tahu ketika anak itu ngomong, aku benci kepada orang tua, aku benci kepada papa, aku benci kepada papa, memori saya langsung ingat. Saya sudah bertobat. Dan bapak saya meninggal bukan karena saya bunuh, enggak. Karena dipanggil Tuhan. Karena saya mengingat itu dan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saya melayani dia. Karena sama, kasusnya sama dengan saya. Itu yang dimaksud dengan sesuai pertobatanmu. Tahun 2006 saya jatuh terpuruk ekonomi saya. Saya melayani di tempat ini, artinya saya pelarian sambil melayani. Tak buka, saudara. Saya lari ke sini dan saya melayani Tuhan. Ketika 3 tahun sesuai dengan saya jadi guru itu, guru matematika, kalau saya hitung 10 tahun baru kelar persoalan saya, ekonomi saya itu. Tapi 3 tahun sudah kelar. Ada seorang pengusaha ya di Solo ini. Ketika saya sedang bersaksi tentang hal itu, tentang keterpurukan, ditolong oleh Tuhan, seorang pengusaha itu datang kepada saya. Pak, gimana ya caranya? Saya ini usaha gini, bangkrut, usaha gini bangkrut, utang saya banyak Pak. Di rumah itu saya tidak berani pulang. Karena apa? Ditunggu debt collector, ditunggu polisi, ditunggu orang yang nagih hutang saya. Karena saya sudah dibebaskan oleh Tuhan, saya bisa ngomongi mereka. Saya bisa menasihati dia sesuai dengan apa yang Tuhan kasih pengalaman terhadap saya. Saya bimbing dia, saya kasih tahu dia cara-caranya, dan orang ini kembali sukses lagi. Nek wis sukses, lali saudaraku. Tidak hanya lali dengan saya, tapi lali karo gereja. Itu artinya pertobatan
Ya, itu sesuai dengan pelayananmu, itu sesuai. Ya. Wis rasa di suwek-suwekne itu dilama-lamakan kuwi gambare fotone bojoku urung adus kuwi ya. 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 Kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi adalah buah untuk pribadi atau kekudusan. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 tadi ayat 5 sampai 9 itu ada rentetannya tadi. Ada kesalehan, ada ketekunan, ada apa itu lagi ya? Ternyata orang yang mau bertobat dari persoalan, dari dosa, Tuhan itu kasih step demi step. Dan Tuhan kasih rema, Tuhan kasih pewahyuan, Tuhan kasih cara, Tuhan kasih strategi, Tuhan kasih pertolongannya itu step by step, tingkat demi tingkat, dari kemuliaan ke kemuliaan. Jadi grafiknya itu seperti ini, saudaraku. Kalau ini garis standar, maka grafiknya itu naik turunnya itu di atas garis standar, tidak di bawah. Itu orang yang mau bertobat. Bertobat itu tadi apa, saudara? Koyok buang kotoran di WC, ora usah dieling-eling lagi, tidak usah diingat-ingat lagi. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang B. Itu adalah buah untuk pribadi, kekudusan kita. Yang kedua, buah untuk orang lain. Buah untuk orang lain. 1 Korintus pasal berapa itu? Pasal 9 ayat 1. Satu ayat saja, Pak. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ada perkataan Rasul Paulus yang ditulis ke jemaat Korintus. Di situ dikatakan, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Artinya bukankah kamu adalah buah pelayananku di dalam Tuhan? Jadi selain buah untuk diri kita, kekudusan kita, kesucian kita, ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, yaitu buah pelayanan. Amin, Bapak Ibu. Orang yang sudah disucikan, dikuduskan, dimerdekakan, harus melayani Tuhan. Itu yang namanya murid yang sejati dari Kristus. Coba ditampilkan beberapa gambar foto dalam pelayanan. Ini kita berdoa setiap Kamis, doa puasa dan doa puasa dan doa. Di situ kalau Bapak Ibu cermati itu gambarnya orang-orang tua. Karena saya yang mimpin itu orang-orang tua. Dan mereka itu sangat antusias. Lagi yang lain. Nah, kemudian kita itu juga diberi hikmat oleh Tuhan. Setiap 3 bulan sekali, karena saya membantu dalam satu persekutuan doa. Ya, tadi pagi saya ceritakan, dari kecil dari 7 orang sampai sekarang sudah 40-an orang. Kemudian nanti akan terus, kemarin kabarnya yang datang itu 30 orang. Kalau saya datang bisa 40, 50, dan semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Belum sampai 1 tahun. Ya. Kita setiap 3 bulan sekali itu punya program. Iki mesak nih. 30 hamba Tuhan neng desa, neng gunung-gunung, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang kekurangan. Saya melihat sendiri mereka itu sudah jemaatnya itu perginya itu bukan kok terus meninggalkan gereja, perginya itu mencari pekerjaan di luar negeri, jadi TKW.
Jadi pendeta ini kalau mau makan enak itu ngenteni 2 tahun pisan Mas Ari. Sebabnya apa? Mereka yang jadi TKW pulang. Ya benar ya, jenengmu Ari ya. Lah 2 tahun mereka pulang karena kontraknya 2 tahun sekali. Terus ngajak pendetanya makan-makan enak setiap hari. Kok setiap hari? 3 hari sekali dia itu makan. Coba bayangkan, itu ada yang sudah sepuh, rambutnya dicat putih. Dicat putih apa putih tenan itu? Itu betul. Itu di daerah-daerah pelosok, dan mereka itu bertahan menjadi gembala sidang di situ. Kita datangi mereka, kita kumpulkan dalam satu persekutuan 30 hamba Tuhan. Kita beri sembako, kita beri uang transport. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Iman kita dari Tuhan. Dan itu memberkati mereka. Dan kita sering berkunjung ke sana. Apa yang menjadi kesulitan bagi mereka? Kita berdoa, kita mencari jalan keluarnya, kita membantu Bapak Ibu. 30 hamba Tuhan setiap 3 bulan, sementara setiap 3 bulan. Karena sponsor yang dari Jepang itu sudah pendetanya sudah meninggal. Keturunannya dari pendeta yang di Jepang itu sudah tidak melanjutkan pengembalaan di sana. Dulu masih ada sponsor dari Jepang itu banyak, sampai ada anak-anak sekolah itu diragati, ya, dibiayai untuk sekolah. Lanjut, ada gambar lagi. Nah, ini anak terhilang. Ya, ini anak terhilang. Dia datang ke gereja, kita kasih surprise. Nah, ini dia mau ikut jadi anak pang. Anak pang ini saya nenggone wit ya pang. Untungnya dia enggak ditato, tapi enggak tahu itu apa sudah ditato atau enggak, belum tahu. Yang jelas rambutnya sudah dicat itu. Kita perhatikan itu. Ya, kita kasih surprise buat dia. Kita doakan. Terus lanjut lagi. Nah, ini adalah kita mendoakan orang yang sakit. Perutnya itu besar sampai nuwun sewu Pak Nahasan ya. Udele iki metu. Udele iki lho metu. Saking ki mblendunge itu luar biasa. Untungnya anaknya itu tinggi karena dia pemain basket. Ya, dia pemain basket. Kita doakan dibawa ke rumah sakit mana saja, di daerah Kediri, di Surabaya, di Malang, tidak ditemukan satu penyakit pun. Saya bilang sama tim, nek ngene iki gampang iki. Jelas iki kuasa gelap. Wes, bawa minyak urapan, bawa perjamuan kudus untuk diajak perjamuan kudus dan minyak urapan. Didoakan, dibestrap dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa mengusir setiap kuasa-kuasa gelap yang menancap di dalam tubuh. Itu namanya Nikolas, seorang pemain basket. Lanjutkan, coba lanjutkan. Nah itu tinggi toh. Itu yang tadi kita doakan. Kemudian yang putih itu adalah mamahnya, itu orang Kediri. Kita doakan. Dan itu kempes, saudaraku. Ada di antara tim kita itu mendapat penglihatan. Ternyata benar apa yang kita omongkan, ini mesti kuasa gelap. Yaitu dia dipenggawe, istilahnya dipenggawe itu apa ya? Dikerjai apa? Ditenung. Sebetulnya yang mau ditenung itu adalah papahnya dia. Karena papahnya dia itu seorang bisnismen, perhotelan. Jadi kalau saya pas kemana, kalau hotelnya itu pas hotelnya papahnya gratis nih ya, sewenang. Kalau saya pelayan luar kota, pas ada hotelnya papahnya itu gratis. Lah, ada
teman bisnisnya yang tidak suka dengan papanya itu. Tenung, disantet papahnya itu. Tapi yang kena anaknya, Niko itu tadi. Maka perutnya itu besar. Ora terus, wah Pak Nugroho yang disantet ya. Wetenge gowedhi ngene. Iki disantet karo mantuku kae lho. Disantet dipakani mangan sing enak-enak nek kene ya to. Sing oke. Makan yang banyak, Pak. Oh, makan yang banyak sampai neng kamar mandi iki muntah-muntah. Saking kene iki ya ora iso menahan hawa nafsu makan. Ini karena ya sing ngene iki. Saya enggak bisa ngomong ya sing ngene iki. Nah, itu dia menjadi kesaksian. Begitu menerima perjamuan kudus, begitu menerima minyak urapan, begitu kita doakan dalam nama Yesus, sesok mulai moro-moro itu langsung seret hilang, kempes. Dokternya itu gumun. Nah, gumun ini apa ya? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris kok padha ora ngerti. Heran. Allah kita heran dan besar sampai Tuhan heran gitu. Wih, lagu Pentakosta lama itu dulu, ya. Itu luar biasa. Dan setiap Jumat kita itu mengadakan persekutuan doa ibadah, selalu dia datang. Dan saya tanya ke Niko, gimana Niko kabarnya? Baik Om. Aku diceluk Om ngono bangga aku. Tenan mau wareng. Marem tenan Pak Nasur. Mulai rambutku sampai marem tak cat putih. Ya toh. Ben kita kaya londo ngono lho, gitu. Londo kerdil tapi ya toh. Ya kalau saya kemana-mana menginjil itu orang itu kagum melihat wajah saya, batinku apa wajahku ganteng tenan ya. Seperti itu saudara. Lanjut, yang angklung, coba. Yang angklung. Saya juga mengamati teman-teman kita yang sepuh-sepuh. Ada enggak yang angklung, yang ada lagunya ini? Nah. Ini kita penginjilan di daerah Pohgajih ya. Daerah Pohgajih itu dekat bendungan apa itu? Karangkates. Jadi kita punya grup usia lanjut, usia emas itu belajar main angklung. Dan mereka itu semangat. Nah, ini bojoku iki. Kuwi jenenge sapa mbuh? Wah, oke. Coba. Jemaat kalau di desa didatangi untuk penginjilan, mereka itu suka sekali. Apalagi dikasih pelayanan yang aneh-aneh. Ini pelayanan angklung. Wes, engko ndak kesenengan ya. Ndak kesenengan, wes. Wes dilereni sik, ndak kesenengan. Suatu saat saya itu pengen ngajak mereka. Suatu saat nanti saya pengen ngajak mereka. Orangnya sepuh-sepuh, Bapak Ibu. Orangnya itu di usia 60 ke atas. Ya, mereka itu kalau ngapalin not namanya angklung itu satu angklung kan satu not ya Pak Windu ya, satu not. Durung wayahe mlebu ngono wis kliring wis. Ngono ki ya dilokne iki ya ora gelem. Dianggap dia ini bener dhewe. Ya wis kita maklum namanya orang tua. Dilatih pelan-pelan. Sak lagu iki 3 bulan baru bisa sak lagu lagi 3 bulan. Kalau kita berangkat rame-rame ada 4-5 mobil untuk naik ke gunung, untuk turun ke lembah, untuk di daerah pedesaan, daerah terpencil yang jalannya itu becek, jalannya itu gampang
nyelip ban kita itu bisa selip, tapi kita seneng loh Bapak Ibu, seneng banget. Pelayanan semacam itu seneng banget. Mereka itu sangat menghargai hamba Tuhan. Lanjut, ada lagi. Sing sore ini saya mau menampilkan kesaksian-kesaksian tentang pelayanan. Nah ini kita mendoakan yang tadi supaya kesehatannya itu lebih sempurna lagi, disempurnakan lagi. Kami semua adalah manusia biasa. Aku suarane sapa saudara? Elia adalah manusia biasa. Nah, iya. Tetapi Suarane ketika manusia Elia biasa. Elia berdoa, Elia berseru, yang keluar dari dalam hatinya, maka itu akan mengguncangkan langit. Dari berbagai suku. Itu akan mengguncangkan surga. Ada suku Chinese, ada Jawa, ada dari luar pulau, gabung jadi satu persekutuan. Kami menjerit. Namanya persekutuan Engkau Ukemene, tuntaskan, Immanuel. pulihkan kesehatan daripada Nikolas ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Mantap Kudus, saudara. engkau jamah anak ini. Nah, suaranya kayak penginjil ya, saudara. Jamah anak ini. Roh Kudus, engkau jamah anak Nah, itu. ini. Engkau sempurnakan kesehatannya, engkau pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus Kristus. Ya aku karo menggah-menggah saudara. Ya wes entek ya, sudah habis gambarnya. Wow, ini pelayanan untuk anak-anak sekolah. Pelayanan untuk anak-anak sekolah. Saya dipanggil untuk melayani anak-anak sekolah, anak-anak SMP. Ya kita layani saudaraku, kita layani. Itu di Gua Posarang, di Gua Posarang, di Kediri. Nah, mereka itu sukacita. Sebab apa? Dagelane metu kabeh. Ya, jadi mereka itu tidak bosan untuk mendengar saya berkhotbah tentang Yesus. Jadi ada 2 buah yang harus dimiliki oleh murid Yesus yang sejati. Yaitu yang pertama buah untuk pribadi, buah kekudusan, yang kedua buah untuk orang lain atau pelayanan. Amin Bapak Ibu. Kesimpulannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Murid Kristus yang sejati harus berbuah kekudusan dan pelayanan. Saya tutup begini. Saya mendoakan 2 orang. Yang satu ini adalah orang yang tidak pernah melayani Tuhan. Masa hidupnya tidak pernah melayani Tuhan. Hidupnya baik, tidak pernah menjahati orang lain, tidak pernah berbuat jelek kepada orang lain, tapi tidak suka melayani. Suatu saat dia terbaring di rumah sakit, kita datang, kita mendoakan. Ya, kita mendoakan. Itu dia ngomong begini, Om, kalau saya didoakan sembuh, saya akan melayani Tuhan. Itu bapak yang pertama yang kita doakan. Beberapa hari berikutnya, kita mendoakan juga seorang bapak yang terbaring di rumah sakit. Saya berdoa kepada dia, kepada Tuhan, kita berdoa. Dan saya lihat bapak ini, saya tanya, Pak, kalau Bapak dipanggil Tuhan gimana? Saya sudah siap Om untuk dipanggil Tuhan. Saya tahu Bapak ini, dia sepanjang hidupnya melayani Tuhan. Jadi ketika dia sakit, dia didoakan dan besoknya dia meninggal, dipanggil Tuhan, dia sudah lost. Tenang, karena dia punya modal, yaitu melayani Tuhan sepanjang hidupnya itu. Pelayanannya itu, kalau kita lihat itu, manusia yang melihat, itu remeh. Pelayanannya apa? Hanya mengatur parkir sepeda motor,
parkir mobil diatur oleh dia. Berapa tahun? 30 tahun. Selama gereja itu berdiri 39 tahun, dia 30 tahun mengabdi di gereja itu. Apakah dibayar? No. Apakah dikasih makan? Yes, kalau dikasih makan. Tapi tidak pernah dibayar. Dan dia ikhlas, dia rela untuk ngatur sepeda motor. Sepeda motor yang tidak teratur, dia bawa untuk diatur. 30 tahun. Dan ketika Bapak ini sakit dan kita doakan, saya tanya, Pak, kalau hari ini Bapak dipanggil Bapak di surga, Tuhan kembali ke kerajaan surga, apakah Bapak siap? Dia katakan yes. Kenapa? Karena dia punya modal, sudah melayani Tuhan. Beda dengan Bapak yang tadi. Dia ngomong, Pak, kalau hari ini Bapak dipanggil Tuhan, gimana? Jangan dulu Om, jangan dulu. Saya minta kepada Tuhan, jangan dulu. Lah kenapa? Saya kalau sembuh mau melayani Tuhan. Jadi sepanjang hidupnya dia baik, orang baik, tapi tidak pernah melayani Tuhan. Dia mau dipanggil Tuhan, dia tidak siap karena tidak punya modal. Dia tidak punya invest, yaitu apa? Melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapa usiamu? Hari ini usia yang 60 ke atas, tolong angkat tangan. Yang 60 ke atas. Loh, bojoku ya wis tuwek. Wis 60 ke atas sih, aku ndak kroso. Yang 70. Yang 70 ada? Om berapa? Yang baca firman. Om 65. Ada yang di atasnya? Pinten Bu? 70. Ada yang di atas 70? Berbahagialah engkau orang tua termasuk saya. Kalau dipanggil Tuhan malam hari ini, kita sudah siap. Kita sudah melayani Tuhan. Amin. Amin Om. Amin. Walaupun membaca firman, itu adalah pelayanan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, betapa indahnya telapak kaki seorang yang memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Tanya, nanti dilihat. Di pasal berapa, di kitab apa, Pemazmur itu katakan seperti itu. Betapa indahnya telapak kaki pemberita Injil. Jadi saya beritahukan, mumpung kita masih hidup, kita harus melayani Tuhan. Amin. Kita baik kepada sesama itu bagus, tapi kurang. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari bersama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
dengan pujian ini Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu setuju, saudara yang datang, Bapak Ibu yang datang dengan keluarga saling bergandeng tangan. Saling bergandeng tangan. Yang datang tidak dengan keluarga bisa bergandeng tangan dengan yang lain. Laki-laki, laki-laki. Cewek-cewek, perempuan-perempuan. Karena bukan mukrimnya, tidak boleh gandeng tangan, ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya mau tanya, kalau malam ini saudara dipanggil Tuhan, siap? Yes. Tenang dulu ya. Kenapa bilang yes? Karena Mbak Lia sepanjang hidupnya melayani Tuhan. Amin. Kita harus bilang yes kepada Tuhan. Kalau sepanjang hidup kita sudah melayani Tuhan. Tapi kalau belum, minta kepada Tuhan kebijakan dari Tuhan. Tuhan, aku belum melayani Engkau. Beri aku usia yang lebih sedikit lagi supaya aku bisa berbuah. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Ranting-ranting yang tidak berbuah akan ditebang, dikumpulkan dan dibakar. Itu yang menjadi ketakutan bagi setiap anak-anak Tuhan yang tidak mau melayani Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini setiap kita adalah orang-orang yang suka melayani Tuhan. Gandengan tangan saudara, naikkan ke atas. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya akan berdoa untuk setiap gandengan tangan saudara. Kirala pataka sikinarala maya sakanarala, kurala pataka rala maya sikinarala, kinarala bala 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 pataka, kirala pataka sikinarala bala bala bala. Hambamu berdoa untuk setiap umatmu di tempat ini, mereka yang mempereratkan gandengan tangan mereka. Mereka setuju bahwa hidupnya untuk melayani Tuhan, hidupnya didedikasikan untuk pekerjaan Tuhan, hidupnya untuk difokuskan kepada Tuhan, hidupnya untuk memberikan kasih kepada sesama, hidupnya untuk memberikan kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini urapan pelayanan itu ada di dalam hidupmu, ada di dalam hidupmu. Pelayanan itu ada dalam hidupmu. Urapan Roh Kudus, urapan pelayanan itu ada dalam hidupmu. Terima, 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 terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan pelayanan itu, urapan kekudusan itu, urapan tuntunan Roh Kudus itu. Terima, terima saat ini, terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam hidupmu, terjadi
dalam hidupmu akan terjadi. Engkau akan menuai jiwa-jiwa, baik di dalam keluargamu yang belum kenal Yesus, baik di dalam tetanggamu yang belum kenal Yesus, baik di dalam teman kerjamu. Di dalam nama Yesus terjadi keselamatan itu, terjadi semuanya hanya untuk Yesus. Kirabataka ramaya sikin haralabata, oralabataka sikin haralabata, orabaya sikin. Naikkan syukur kepada Tuhan, naikkan terima kasih kepada Tuhan. Ayo masing-masing naikkan terima kasih, naikkan syukur kepada Tuhan Yesus yang mengurapi engkau, tentang kekudusannya, tentang pelayanan untuk Tuhan Yesus. Hari ini kau akan berbuah, hari ini kau akan berbuah, buah kekudusan, buah pelayanan terjadi atas gerejamu di tempat ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, terbuka jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Semua angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, katakan tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, oh tak terduga. Amin, amin. Engkau saja Tuhan Yesus yang kami andalkan di setiap langkah hidup kami. Saya persilakan Bapak Pendeta Agus. Tak terduga jalanku, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. malam ini kami mengakui Tuhan bahwa Engkau berbicara sangat keras bagi kami. Tetapi kami percaya itu menyehatkan bagi setiap kami. Dan itu menemplak kami, mendidik kami supaya kami memiliki sesuatu yang baru. Kalau kami berkata kami adalah murid Kristus, karena itu kami harus berbuah. Apa yang telah kami dengar malam hari ini, apa yang telah kami terima saat ini Tuhan, biarlah semuanya tidak berlalu begitu saja.
Tetapi semuanya itu terpatri dalam pikiran dan dalam benak kami, dalam hati kami, untuk kami renungkan, untuk kami lakukan. Satu hal, kami mau berubah ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya hari ini, mulai saat ini, kami bisa berbuah, baik untuk kehidupan kami, ada perubahan yang signifikan. Demikian kami berbuah untuk orang lain, yaitu kami bisa melayani Engkau Tuhan. Dan semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk berita firman-Mu saat ini yang kami dengar. Biarlah umat-Mu disegarkan, diingatkan, dan umat-Mu menikmati sukacita yang daripada Engkau. Sekali lagi berkati hamba-Mu Bapak Nugroho yang sudah menyampaikan berita firman-Mu. Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Mari Tuhan, dalam setiap persekutuan, dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan bersama dengan keluarga besarnya, kami percaya di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan melakukan tanda-tanda yang ajaib dan heran. Dan di balik semuanya itu hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati, dengan sukacita, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat, yang terima firman Tuhan, mari katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sekalian memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan yang begitu memberkati kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan, dalam Amsal 11 ayat yang keempat. Ya, kita akan berdoa bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan jikalau kami boleh bernafas saat ini, jikalau kami boleh berdiri saat ini. Semua hanya berkat-Mu yang senantiasa ada mengalir dalam hidup kami Tuhan. Jikalau kami berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, karya-Mu begitu nyata ada dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun proses dalam hidup kami percaya ada berkat di balik semuanya itu Tuhan. Kami percaya saat kami memberikan respon yang terbaik Tuhan, taat di hadapan-Mu, memberikan yang terbaik, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun kami tahu kami tidak mudah untuk melewatinya, karena kami terbatas Tuhan. Namun satu hal yang menjadi pegangan kami punya Tuhan yang tanpa batas. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Bapak, kami percaya Tuhan saat kami menabur Bapak, kami percaya Tuhan berkat kami sudah Engkau lipat gandakan dalam hidup kami Bapak. Saat kami menabur dengan sukacita, saat kami memberi dengan sukacita, dengan sepenuh hati kami percaya Tuhan-Mu tidak melihat beberapa nilai yang kami persembahkan, namun Tuhan melihat hati kami, kesungguhan kami Tuhan. Dan kami rindu Bapa, Tuhan yang belum memberkati setiap tangan-tangan yang membawa amplop persembahan Tuhan. Biarkan Tuhan setiap pergumulan mereka boleh diberkati, setiap apapun yang menjadi doa mereka Tuhan, Engkau yang menjawab seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, berikan hati yang tetap bersyukur, berikan hati yang tetap bersukacita di dalam Engkau, berikan hati yang mau tetap taat di hadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan yang sudah memberkati, tangan-tangan sudah mengangkat amplop persembahan ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami persembahkan Bapa menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hati bersyukur kami mau persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang merasa diberkati, kita mau katakan amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan bagi Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan yang mulia, membawa terang dan mata dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran namanya. Katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, jadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Katakan bagi Tuhan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi
terang dunia, terang dunia, terang dunia. Oh, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita terima doa berkat, coba katakan gini, engkau memang hebat karena ada Yesus. Amin. Amin. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau bukan karena Yesus. Amin. Karena itu mari siapkan hati kita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya, siapkan hatimu, keluar dari tempat ini, saudara siap untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami mengucap syukur Bapa untuk saat ini. Kami percaya semuanya Tuhan sudah atur atas setiap kehidupan kami. Karena itu kami mau belajar merendahkan diri di hadapan Engkau. Ketika kami terima ajaran dan teguran, biarlah kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami berkata, Tuhan terima kasih. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Ibadah ini boleh kami selesaikan. Mungkin kami selesai sampai saat ini untuk beribadah, tetapi kami percaya hubungan kami dengan Tuhan akan terus terjalin dalam setiap momen kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Umat-Mu yang saat ini mereka boleh beribadah, kiranya Tuhan, apapun yang jadi persoalan, pergumulan, kami tahu Tuhan tidak mudah menghadapi persoalan dan pergumulan, tetapi satu yang kami percaya, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus yang akan terus membawa kami step by step, langkah demi selangkah, naik dan naik ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang hari ini mencari Engkau, karena kami tahu itu janji-Mu bagi setiap umat-Mu yang datang mencari Engkau. Mereka pulang dengan tangan yang tidak hampa, tetapi mereka pulang dengan membawa berkas-berkas Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang mereka dalam hal apapun, mungkin yang ada dalam pergumulan persoalan, Tuhan hadir menolong. Mungkin dalam sakit penyakit, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Mungkin di dalam tekanan, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa mengingat bagi Indonesia, tetap di dalam anugerah-Mu. Indonesia tetap dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau tetap menjagai negeri kami Indonesia. Engkau tetap melawat bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan, sesuatu yang baik biar tetap terus ada atas bangsa kami. Keamanan, kesejahteraan, kemakmuran itu boleh tercapai atas bangsa ini, dan bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa lain. Gereja-gereja-Mu yang saat ini mereka beribadah, Tuhan Engkau hadir dan Tuhan Engkau memberkati. Adapun gereja-gereja-Mu yang mengalami tekanan, kalau itu seizin Engkau, kami percaya iman mereka akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Terima kasih Bapak. Demikian kami mengingat untuk gembala sidang dan ibu gembala sidang kami yang saat ini mereka berdua ada pelayanan di Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan dalam pelayanan. Kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mau undur dari persekutuan ini dan pulang. Saudaraku yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sebab Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Sebab Tuhan memberkati setiap adonanmu. Sebab Tuhan memberkati setiap keluar masukmu. Sebab Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan memberkati dalam keluargamu. Dan biarlah kiranya damai sejahtera itu turun atas saudara sekalian. Dan biarlah malam hari ini penyertaan, perlindungan, pengurapan dan berkat Tuhan menyertai langkah kami. Pulanglah, terimalah berkat-Nya, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari yang percaya katakan bersama,